Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita selalu menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita makin menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rasa cinta kita, dengan mahabbah kita, dengan kesungguhan kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, maka fa insyaallah di hari kiamat nanti kita dimasukkan golongan umat-umatnya yang akan dimudahkan untuk menerima syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan renungan-renungan kita. Kali ini kita akan menyampaikan salah satu di antara pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang oleh malaikat Jibril diberikan kepada Rasulullah, namun pada hakikatnya ini bukan hanya untuk Rasul, tetapi juga untuk kita umatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, mudah-mudahan kita bisa merenungi isinya dengan sebaik-baiknya. Pada suatu ketika, malaikat Jibril pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ja'a Jibrilu ilan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi." Thumma qala, ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail wa 'izzuhu istihna'uhu 'anin nas. Kurang lebih artinya demikian. Ja'a, telah datang Jibrilu, malaikat Jibril, ilan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata malaikat Jibril, ya Muhammadu, wahai Muhammad, ish, hiduplah engkau, ma syi'ta, sesukamu, fa innaka, maka sesungguhnya engkau mayyitun, akan mati. Wa ahbib, dan wahai Muhammad, cintailah man syi'ta, siapa saja yang engkau kehendaki. Fa innaka mufarikuhu, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengan orang yang engkau cintai. Wa'mal, dan berbuatlah, ma syi'ta, sesukamu. Fa innaka madziyun bihi, maka sesungguhnya engkau akan diberi balasan atas perbuatanmu. Summa qala, kemudian Jibril melanjutkan, ya Muhammad, wahai Muhammad, syaraful mu'min, kemuliaan seorang mukmin, qiyamuhu billail, adalah ketika dia berdiri di malam hari untuk mengerjakan sholat malam. Wa 'izzuhu istihna'uhu 'anin nas. Wa 'izzuhu, adapun keperkasaannya seorang mukmin, istihna'uhu, yaitu ketidakbutuhannya, anin nas, terhadap manusia. Pemirsa Baitul Jannah TV, selanjutnya marilah kita lihat lebih mendetail, lebih terperinci pesan malaikat Jibril tersebut, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Yang pertama, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah ma syi'ta, sesukamu, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau akan meninggal dunia. Ini memberikan pesan untuk kita bahwa di dunia ini kita memang bebas, kita hidup bebas.
menjalani kehidupan kita tanpa batas. Mau jadi orang baik atau mau jadi orang buruk, bebas. Mau jadi orang muslim atau orang kafir, bebas saja. Mau menerima hidayah Allah atau tidak, bebas saja. Mau jadi ahli ibadah atau ahli maksiat, juga bebas. Tetapi jangan lupa bahwa pada akhirnya nanti, setelah kebebasan-kebebasan itu, kita harus menyadari bahwa ada satu yang pasti, yaitu mayyitun, bahwa semua orang, semua makhluk Allah pasti akan mati. Dan walaupun kita di dunia ini bebas, namun sesungguhnya kebebasan kita itu adalah kebebasan yang berkonsekuensi, kebebasan yang memiliki akibat. Apabila kita bebas, lalu kita memilih menjadi orang baik, maka kita pun akan menerima akibatnya karena menjadi orang baik, yaitu akibat yang baik-baik. Kita akan mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Apabila kita salah memanfaatkan kebebasan, lalu kita memilih menjadi orang buruk, maka kita pun akan menerima konsekuensi atau akibatnya, akibat dari perbuatan buruk yang kita lakukan. Dan yang harus kita pikirkan adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun memberikan kita kebebasan, tetapi sekali lagi Allah itu akan memberikan balasan. Kapan itu balasannya? Setelah kita meninggal dunia. Jadi semua balasan-balasan dari Allah, apakah itu dari kebaikan ataukah keburukan, akan diberikan menunggu setelah kita meninggal dunia. Bagaimana jika kita masih hidup? Apakah Allah sudah membalas amal-amal perbuatan kita? Sejatinya belum. Kalaupun di dunia ini ada kalanya kita mengalami susah, mengalami senang dan lain sebagainya, sebenarnya itu belumlah balasan dari Allah yang hakikatnya. Karena hakikatnya balasan Allah adalah di akhirat nanti. Lalu apa yang kita rasakan di dunia ini? Yang kita rasakan sebenarnya adalah aroma surga dan aroma neraka. Orang-orang kafir yang di dunia dia baik, yang di dunia dia misalkan ahli sedekah, di dunia ini dia banyak menolong orang, maka dia bisa merasakan aroma surga ketika dia di dunia. Karena dia baik kepada orang lain, maka orang lain pun akan baik kepadanya. Ketika dia mengalami kesusahan, pasti banyak orang yang berbondong-bondong akan menolongnya. Tetapi sebaik apapun amal perbuatannya orang kafir, ketika di akhirat nanti semuanya akan hangus. Begitupun juga seorang muslim, ketika dia seorang muslim melakukan dosa, melakukan maksiat, maka Allah pun akan memberinya aroma neraka. Sehingga kadang-kadang walaupun dia seorang muslim, tapi hidupnya susah, hidupnya banyak cobaan dan lain sebagainya. Namun sekalipun di dunia dia merasakan aroma neraka dengan penderitaan, kesusahan dan sebagainya, apabila dia bertobat, maka dosa-dosanya kemudian dimaafkan oleh Allah, maka dia tidak mengalami neraka. Hanya aroma atau baunya saja. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah siapa saja yang engkau kehendaki, tapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Di kehidupan ini sebagai manusia, kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Artinya kita tidak sendirian. Kita punya anak, kita punya istri, kita punya teman, kita punya mitra, kita punya keluarga jauh dan lain sebagainya. Kita senang ketika kita punya anak, punya istri, punya teman dan lain sebagainya. Tapi ingat satu hal, bahwa sesenang apapun dengan mereka itu, kita harus menyadari bahwa pada saatnya nanti kita pasti akan berpisah dengan siapa saja yang kita cintai. Karena pada hakikatnya rasa cinta yang tidak akan berpisah dengan yang dicintai hanya satu, yaitu ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita cinta kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta, maka cinta kita itu akan menjadi abadi. Kita akan bersama Allah di dunia dan di akhirat.
Tetapi di dunia ini, ketika kita mencintai makhluk-makhluk Allah, kita harus menyadari bahwa pada saatnya nanti kita pasti akan berpisah dengan yang kita cintai. Kita akan berpisah dengan orang tua kita akan berpisah dengan sahabat-sahabat kita akan berpisah dengan istri kita, dengan suami, kita akan berpisah dengan anak-anak kita, dengan teman-teman kita, dan dengan siapapun. Itulah aturan yang telah ditetapkan Allah. Maka kita harus berhati-hati. Ketika kita mencintai seseorang, berkumpul dengan seseorang, semua itu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar pertemanan kita, persahabatan kita, hingga perpisahan kita, semuanya mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah, yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Beramallah, berbuatlah sesukamu, tetapi ingat bahwa engkau nanti majziyun bihi, pasti akan diberi balasan atas amal perbuatan yang engkau lakukan. Allah Maha mengetahui, Allah Maha waspada. Sekecil apapun amal baik kita, pasti Allah akan memberikan balasannya. Dan sekecil apapun keburukan kita, Allah juga pasti akan memberikan balasannya. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan baik, walaupun itu orang menganggap remeh, orang menganggap itu kecil. Semisal hanya menyingkirkan duri dari jalan, jangan kau remehkan, karena bagi Allah tidak ada yang remeh. Semua kebaikan apabila itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan balasannya. Dan jangan pernah meremehkan keburukan, jangan pernah menyepelekan dosa, karena sekecil apapun dosa yang kita lakukan, Allah pun akan membalasnya. Kemudian yang selanjutnya, yang juga dipesankan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Muhammad, saraful mu'min qiyamuhu billail. Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah ketika dia berdiri untuk mengerjakan sholat malam. Jibril berpesan kepada kita bahwa kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, maka salah satu di antaranya adalah dengan banyak bermunajat kepada Allah di waktu malam. Kenapa di waktu malam? Karena waktu malam ini termasuk waktu yang mustajab. Waktu tersebut, waktu di mana sunyi, senyap, hening, kita benar-benar bisa khusyuk menyerahkan segala urusan kepada Allah. Beban hidup kita serahkan kepada Zat yang mengatur alam semesta ini. Pada kondisi demikian itulah maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Qiyamul lail, seperti halnya juga sholat tahajud, ini menjadi amalan yang bahkan menjadi wajib bagi para nabi dan rasul, namun sunnah bagi kita. Maka para ulama-ulama dalam rangka mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul, para ulama banyak yang menjadikan seakan-akan qiyamul lail itu wajib, walaupun sebenarnya sunnah. Karena apa? Karena begitu pentingnya sholat di waktu malam. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir, wa'izzuhu istighna'uhu anin nas. Pesannya Jibril bahwa keperkasaannya seorang mukmin, sebagaimana dipesan kepada Rasulullah, adalah istighna'uhu anin nas. Ketika seorang mukmin ini dia seakan-akan tidak butuh kepada manusia, dia hanya merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia dikatakan perkasa. Kenapa? Karena dia tidak tergantung kepada manusia, dia tidak dikendalikan oleh manusia, dia menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah 5 nasihat, 5 pesan malaikat Jibril yang disampaikan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah hiduplah sesukamu, tapi ingat bahwa engkau akan mati. Yang kedua, cintailah siapa saja, tapi ingat engkau pasti akan berpisah dengan yang engkau cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan berbuatlah sesukamu, tapi ingat semua amal perbuatanmu akan mendapatkan balasan dari Allah. Dan yang keempat, saraful mu'min qiyamuhu billail. Orang mukmin yang ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, maka hendaklah dia mengerjakan qiyamul lail.
Di antaranya adalah sholat tahajud. Kemudian yang terakhir, wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Seorang mukmin apabila dia ingin perkasa, maka hendaklah dia banyak menyerahkan urusan kepada Allah. Dia tidak banyak bergantung kepada manusia. Semoga renungan kita kali ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjaga keimanan kita hingga kita dipanggil menghadapnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.